Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Akhirnya kita kembali lagi dalam segmen Beranda Islami Mitra Lover. Seperti biasa ya, di setiap hari Kamis dari jam 5:30 sampai 5:30 sore. Dan seperti biasa pula, kita sudah ditemani oleh Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG yang akan membahas mengenai tema kita di sore hari ini, yaitu adalah pahit manisnya kehidupan. Ini kalau saya tadi ngebaca itu kayak judul sinetron ya Pak sebenarnya. Mungkin Pak Fuad mungkin bisa menggambarkan dan juga memberikan deskripsi mengenai tema kita di sore hari ini Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Momo, mitra sekalian. Ya, kalau tadi Mbak Momo bilang seperti sinetron, kalau saya itu awalnya gini. Gimana Jadi, ini Pak? waktu itu saya lagi makan snack lah ya. Oh iya. Habis acara makan snack kan biasanya ada kopi, ada teh, Iya. ada snack lah ya. Nah itu ada teman saya itu guyon gitu kan dengan temennya. Dia ngambil kopi, pakai cangkir tuh, nggak pakai gula gitu. Terus ditegur sama temennya, "Oh kamu kopinya pahit toh?" Gitu. Kalau aku mah manis katanya, artinya tetap pakai gula gitu. Nah terus yang pakai gula itu guyon itu kayak gini. Hidup sudah pahit, kopinya pahit. Oh gitu. Oke, baik. Nah itu sebenarnya menjadi background dari judul ini, dan sekaligus tentu saja ya saya mencoba untuk mengambil perspektif ya, barangkali memang tema ini saya pikir bukan tema baru buat kita. Sering kita dengar berbagai tema, berbagai kajian yang kira-kira mengungkap tentang pahit manisnya kehidupan. Bagaimana kita sebagai seorang muslim menghadapi kehidupan ini. Yang kadang-kadang kehidupan itu memang pahit. Pahit itu ya intinya penuh kesulitan, penuh tantangan, banyak cobaan, tidak menyenangkan gitu ya. Ibaratnya masih berjuang, beras, baju, dan uang. Dalam pengertian berjuang untuk mendapatkan beras, baju, dan uang. Tetapi kadang-kadang hidup ini juga ada manisnya ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang ya menggembirakan. Tentu itu kita sebut, wah manis hidupnya ini. Tetapi sebaliknya kadang-kadang kita juga memang mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyedihkan. Nah tentu saja ini adalah dua hal yang kayaknya tidak ada orang yang terbebas. Insya Allah semuanya pernah merasakan pahit, pernah merasakan manis. Bahkan selalu seumur hidup kita, hidup ini isinya ya begitu tuh. Kadang manis, kadang pahit kalau pakai istilah ini. Tetapi boleh nggak atau bisa nggak kita ketika seperti minum kopi tadi yang pahit, ternyata bisa gitu ya. Bahkan kalau yang teman-teman kita yang penyuka kopi pahit, dia kalau manis nggak suka Mas, Mbak. Ya kan, itu kan menarik menurut saya. Artinya pahit pun tetap dinikmati. Nah, kita menurut saya harus belajar seperti itu, bahwa memang hidup ini kan tidak selamanya seperti yang kita harapkan. Nah, sebenarnya hidup ini mau pahit mau manis itu tergantung perspektif kita sebenarnya. Buktinya tadi ada orang ngopi kan nggak pakai gula. Kalau menurut kita, kalau yang biasa pakai gula kan, kopi kok pahitan, iya kan? Gitu, iya kan? Tapi bagi dia enggak. Udah biasa. Nah bagi kita yang memang ya mungkin belum bisa meninggalkan gula atau meninggalkan yang manis-manis itu ya kalau kopi ya pakai gula, kira-kira begitu. Begitu juga teh loh. Iya. Ada kan teman kita tidak semuanya langsung kalau menikmati teh tawar itu. Mungkin bagi sebagian wilayah di Jawa ini kalau teh mesti manis. Iya, betul. Tapi sekarang kan orang semakin sadar. Betul. Ya, mungkin mengurangi manis-manis itu ya. Dia bisa menikmati teh tawar. Nah, kita akan kaitkan dengan kehidupan kita. Jadi sesungguhnya hidup ini mau tawar atau pahit itu, mau manis itu ya sebenarnya bukan masalah kejadiannya. Tapi lebih perspektifnya. Inilah yang menurut saya, tentu kita tidak mengingkari Mbak Momo bahwa hidup kita ini secara objektif kadang itu terlihat manis atau menyenangkan, menggembirakan,
Tetapi kadang memang terasa pahit ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyedihkan. Tapi bagi seorang muslim, pahit manisnya kehidupan itu akan dirasakan dan disikapi secara positif. Ya, bahkan ada hadis yang mengatakan seorang mukmin itu bisa merasakan manisnya iman. Oh, iman itu manis. Luar biasa kan? Iya Pak Ustadz. Iya kan? Kita beragama, meyakini sesuatu dalam hidup ini, kita berserah diri kepada Allah dengan keimanan yang kuat, itu ternyata bisa dirasakan manis. Nah, sama kehidupan ini sebenarnya juga begitu. Meskipun memang terlihat pahit ya, untuk secara common sense semua orang mengatakan kalau dapat musibah itu pahit ya. Iya. Tapi bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, orang yang beriman, itu meskipun pahit tapi tidak begitu membuat hidup dia itu kayak terpuruk. Dia bisa merasakan pahitnya itu, bahkan kemudian terasa manis karena keyakinannya, karena keimanannya. Itulah PR buat kita, bagi kita yang mengaku beriman, bagaimana caranya meskipun hidup kita ini kadang-kadang menyenangkan, kadang tidak menyenangkan gitu ya, tapi itu semua terasa. Ketika kita mendapatkan misalnya kesulitan gitu ya, itu sebenarnya kita sedang menguji kesabaran kita, atau Allah sedang menguji kesabaran kita. Ketika kita dapat yang kemudahan, kenikmatan, maka Allah sedang menguji apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, begitulah. Jadi dari istilah pahit manisnya kehidupan ini, kita perlu menegaskan bahwa baik hidup yang mudah maupun yang sulit, baik yang kelihatannya manis maupun pahit, itu sebenarnya sama-sama ujian dari Allah kepada kita. Oleh karena itu, sekali lagi mitra sekalian, kita harus mencoba untuk memandang kehidupan yang kadang pahit dan manis itu secara positif. Sehingga insya Allah baik manis maupun pahit itu terasa manis bagi kita seorang mukmin ya. Nah, ini berangkat dari hadis yang menurut saya cukup populer. Barangkali Mbak Momo juga pernah mendengar, baik terjemahnya maupun langsung bunyi hadisnya. Mari kita coba kaji. Mungkin mitra sekalian juga pernah ada yang mendengar ini secara tidak langsung lewat ceramah atau lewat kajian. Kira-kira bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu lahu khairan. Inna amrohu kullahu lahu khairun walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asobathu sarra'u syakara fakana khairullah wa in asobathu durra'u sobaro fakana khairullah. Artinya, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, orang yang beriman, karena seluruh urusannya adalah kebaikan. Luar biasa, seluruh urusan dalam hidupnya itu kebaikan, dan hal ini tidak mungkin dimiliki oleh siapapun selain orang yang beriman. Buktinya apa? Manifestasinya apa? Kok orang mukmin kok semuanya terasa baik, terasa manis? Jika ia mendapatkan kesenangan, nah berarti hidupnya kayak lagi manis tuh, ia bersyukur. Kalau manis pasti manis. Maka itu baik baginya. Dan jika ia tertimpa kesusahan, berarti hidupnya lagi pahit tuh, ia bersabar. Maka itu pun baik baginya. Luar biasa, hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bagi seorang mukmin, ketika kita mendapatkan hidup yang pahit, mendapatkan kehidupan, pengalaman, kejadian yang tidak mengenakan, yang menyusahkan, itu dia bisa merasakannya dan kemudian mengambil hikmah darinya. Ya, kalau tidak enak atau pahit. Sebaliknya, ketika dapat yang manis pun, itu tidak membuat dia terlena. Karena begini Mbak, ada orang diuji dengan kemiskinan, dia sabar. Tapi ada orang diuji dengan kekayaan, malah kemudian lupa diri. Nah, jadi kadang orang itu jatuh itu bukan karena ujian yang sifatnya tidak menyenangkan, tapi kadang-kadang justru dia tidak berhasil ketika diuji oleh sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang manis. Jadi jangan bayangkan sesuatu yang manis itu selalu bahagia.
selalu menyenangkan. dihadapi secara tepat oleh seseorang, tergantung dia. Nah, bagi seorang mukmin, mau dapat yang pahit, mau dapat yang manis, dia bisa menempatkannya secara tepat sehingga itu semuanya baik buat dia. Kalau dapat yang menyenangkan atau yang manis, dia tidak lupa bersyukur, tidak lalai, dia tidak merasa sombong, ya, tidak terlalu dalam pengertian ekstrim, ya, terlena kebahagiaannya, kesenangannya, tapi tetap terkontrol, tapi tetap bahagia dan bersyukur. Itulah sikap bagi seorang mukmin. Jadi mitra sekalian, hidup ini sebenarnya bukan masalah kejadiannya. Karena kejadian itu ya saya pikir standar lah. Kita ini kadang tidak enak, kadang enak. Tetapi yang terpenting itu adalah perspektifnya, cara pandangnya, pikiran kita. Kemarin kita baru bicara tentang kerasukan pikiran. Jadi kalau pikiran kita masih terjaga dengan baik, kemudian diasupi dengan hal-hal yang positif, insya Allah cara berpikir kita, cara merespon kita terhadap pahit manisnya kehidupan itu tetap tidak bahasa kita tidak kemudian salah dan kemudian malah membuat hidup dia itu kayak bahasa kita ya mungkin lepas dari semangat keimanan. Nah, kira-kira begitu maksudnya. Jadi sekali lagi ini adalah mental spiritual seorang mukmin. Jadi kalau dia misalnya dapat nikmat, kebahagiaan, dia bersyukur, hatinya tenang, insya Allah tambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Jadi ketika kalian bersyukur maka akan Allah tambahkan, maksudnya aku Allah di sini tambahkan kepadamu. Nah, kemudian kalau sebaliknya dapat musibah, berarti hidupnya dapat yang pahit, kesedihan, maka ia bersabar. Ini urusan orang beriman tuh begitu. Kalau sabar, Allah akan hapus dosa dari yang bersangkutan dan diberi pahala yang besar. Jadi sekali lagi itulah makna bahwa hidup seorang mukmin itu urusannya semuanya baik. Mau dapat hidup yang manis, mau dapat hidup yang pahit, ya, menurut standar orang lah ya. Iya. Meskipun bagi seorang mukmin barangkali hidup yang kelihatannya pahit, dia bisa merasakan manisnya. Seperti orang yang bisa menikmati kopi tanpa gula. Beratnya seperti itu ya, Pak. Seperti itu. Jadi sekali lagi hidup seorang mukmin bagi kita insya Allah termasuk di dalamnya itu adalah semuanya baik. Karena ia melihat setiap kejadian itu dari kacamata iman, bukan dari sekedar perasaan duniawi kita. Nah, ini menurut saya pelajaran yang bisa kita ambil. Kadang memang betul hidup ini tidak selalu mulus ya, karena memang tadi banyak yang pahit-pahit ya. Tapi bagi orang yang beriman tuh semuanya bernilai ibadah. Nah, kira-kira begitu. Nah, syukur dan sabar inilah bekal bagi kita sebagai seorang mukmin, ibarat dua sayap, Mbak, sayap burung gitu ya, dalam menjalani kehidupan. Jadi ketika kita dapat hidup yang pahit ya kita sabar, ketika dapat hidup yang manis ya syukur. Nah, apalagi kalau kemudian dapat yang pahit syukur, waduh luar biasa itu. Nah, oleh karena itu tentu saja bukan berarti hidup yang tenang itu bukan kemudian kita hidupnya itu tanpa masalah, nggak mungkin itu. Pasti itu kita akan dapat kehidupan yang kadang pahit, kadang manis dan seterusnya. Tetapi dengan iman membuat hati kita sebagai seorang mukmin itu insya Allah kuat menghadapi semuanya. Jadi pahit manisnya kehidupan itu adalah sesuatu yang niscaya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Inilah yang butuh proses, butuh pelajaran, tidak bisa satu kali jadi. Sekali lagi, keberagaman kita, kepribadian kita, kualitas diri kita itu ya butuh ditingkatkan terus-menerus, butuh diingatkan ya, baik dari mungkin teman kita atau siapapun ya, yang mungkin ibaratnya ya mungkin mengetahui diri kita, kemudian memberi nasihat kepada kita. Nah, ini tentu saja menurut saya menjadi tantangan ya bagi kita sebagai seorang muslim, bagaimana cara menghadapi berbagai kehidupan yang kadang-kadang penuh kalau bahasa pesawat itu penuh dengan turbulensi. Waduh. Jadi kalau pesawat itu kadang-kadang Mbak, kalau yang pernah naik pesawat tuh, jadi kalau kita lewat di atas awan itu ternyata pesawat tuh bisa gerujal-gerujal kayak itu. Kayak seperti ada kalau mobil kita melewati kerikil.
Padahal itu bukan kerikil tapi awan. Luar biasa kadang-kadang ya mungkin goyang, kadang ada awan, ada macam-macam gitu. Iya. Jadi ibaratnya kita itu kalau awalnya kalau melihat awan hitam ini kan misalnya ini awan hitam nih mau mendung, misalnya mendung itu kan menakutkan. Iya. Kemudian ada kilat, ada halilintar ya. Tapi setelah itu turun hujan, ya kan? Ya, jadi sesuatu yang menakutkan kalau kita bisa lihat dengan perspektif yang berbeda dengan awan hitam ini, kita bisa melihat setelah itu ada harapan hujan turun. Begitulah hidup sesungguhnya, Mbak. Demikian pengantar dari saya, nanti kita terus. Baik, Mitra Lovers yang ingin bertanya mengenai tema kita di sore hari ini tentang pahit manisnya kehidupan, nah atau mungkin yang mau sharing juga boleh melalui WhatsApp kami di 0813-2615-1049 atau di line telepon 621-621. Tetap bersama kami dalam segmen Beranda Islami. Baik, Mitra Lovers, kita kembali lagi dalam segmen Beranda Islami. Kita menyapa dulu Pak Ustadz. Ya. Yang sudah berlangsung untuk bertanya ada Mbak Nunu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah benar doa itu bisa mengubah takdir? Bagaimana kalau kita sudah terus berdoa tapi belum terkabul? Terima kasih. Ya, takdir itu ada tingkatannya. Sesuatu yang direncanakan Allah kita kan nggak tahu. Iya. Ya kan? Kita tahu bahwa itu takdir kalau sudah terjadi. Nah, ketika sudah terjadi misalnya kurang mengenakan nih. Iya. Memang kalau itu sesuatu yang memang perlu kita rubah ya kita berdoa. Dan yakinlah Allah yang akan mengubah. Tapi menunggu kita, apakah kita mau mengubahnya. Jadi mengubah itu bukan hanya dengan doa, tapi dengan ikhtiar. Dengan kesadaran termasuk mempersepsi positif terhadap apa yang kita alami. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi kalau sesuatu yang nggak perlu dirubah dan nggak boleh, misalnya kita ditakdirkan laki-laki nih, nah itu nggak perlu dirubah jadi perempuan. Iya, itu nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu-gitu. Kita kan nggak mungkin mengubah siapa orang tua kita. Iya. Tentu yang dimaksud itu adalah sesuatu yang bisa kita rubah. Misalnya terkait dengan ekonomi kita, terkait dengan kondisi kita, ya tentu bisa kita rubah. Kita misalnya kok gagal, nah misalnya dalam mencapai sesuatu nggak lulus, nah, itu berarti kan sudah kejadian kan? Iya. Nah, tentu kita jangan cuma doa saja, ya tentu betul doa itu penting, ya, karena memang Allah mendengar doa setiap hamba. Cuma memang betul kita tidak tahu apakah doa kita itu langsung dikabulkan atau tidak. Nah, ketika tidak dikabulkan, jangan sampai kita punya persepsi yang negatif kepada Allah. Ya mungkin usaha kita kurang, atau mungkin doa kita mungkin kurang sungguh-sungguh. Oke, baik. Yang jelas doa itu fungsinya bukan hanya meminta, tapi juga ada nuansa curhatnya, ada nuansa terapinya, ada harapan, dan disitulah kekuasaan Allah. Kita nggak bisa memastikan apakah doa kita itu akan segera dikabulkan, atau nanti ditunda, atau bahkan mungkin ada yang diganti yang lebih baik. Diganti yang berbeda oleh Allah. Ya. Nah, ini juga sekaligus intinya membekali kita semua ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita simak surat Al-Baqarah ayat 216 ya. Dari ayat ini semoga kita bisa mengambil pelajaran bagaimana sikap kita terhadap sesuatu yang kadang-kadang mungkin kita nggak suka gitu ya. Kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi mitra sekalian, Mbak Nunu terutama yang bertanya, dari ayat ini juga kita bisa mengambil semacam pelajaran bahwa intinya kita kadang-kadang mendapatkan perintah dari Allah,
Ya tentu ya, kita beragama pasti mendapatkan perintah Iya. itu. Sholat itu sebenarnya enak gak sih? Suka gak sih kita sholat tuh? Jujur saja, awalnya kan gak suka kan? Ya kan? Iya Pak Ustadz. Siapa yang suka itu puasa itu? Ha-ha. Ya, tapi karena kita yakin di balik puasa ini kan kebaikan. Meskipun nafsu kita gak suka kan? Ha-ha. Nah, termasuk mungkin kejadian takdir yang mungkin kita sebut takdir jelek. Padahal kalau dalam perspektif agama itu takdir itu semuanya baik. Meskipun kelihatannya tidak menyenangkan, tapi itu baik buat kita sebenarnya. Tumbuhkan keyakinan seperti itu. Tapi bukan berarti ketika kita dapat sesuatu yang kurang mengenakan kita tidak boleh mengubah. Boleh, tentu pertama dengan usaha dan kemudian dengan doa. Jadi jangan sampai kita putus asa dan berhenti dalam berdoa. Insya Allah selama kita sungguh-sungguh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Tentu kita juga memperbaiki diri. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang dilarang oleh Allah. Kemudian kita mungkin doanya kurang tulus, kurang sungguh-sungguh, kita adabnya kurang mungkin di hadapan Allah. Nah, kira-kira begitu. Sekali lagi doanya jangan sampai berhenti. Karena Allah membenci orang-orang yang mau berdoa. Iya Pak Ustadz. Jadi kita dianjurkan selalu berdoa kepada Allah. Justru di situ menunjukkan bahwa kita itu sebagai hamba yang selalu butuh atas pertolongan Allah. Nah, begitu sikap yang barangkali bisa kita kita pilih dan kita lakukan. Demikian, Mbak, tanggapan dari saya. Baik, semoga membantu untuk Mbak Nurul ya. Tadi Pak Ustadz, barusan Pak Ustadz kan bilang ya adab berdoa kita kepada Allah ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, adab berdoa itu sebenarnya yang bagus itu seperti apa sih? Yang jelas jangan seperti memerintah Allah. Oke, baik. baik Pak Ustadz. Doa itu jangan langsung, ya Allah, minta ini, jangan. Itu Allah itu bukan pesuruh kita. Iya, baik Pak Ustadz. Biasanya yang seperti itu gaya doa yang pas upacara itu. Jadi sebelum berdoa kita harus istighfar dulu, ya kan, harus baca hamdalah gitu ya. Kemudian dibarengi dengan rasa butuh sungguh-sungguh gitu ya. Kemudian di waktu-waktu yang mustajab ya, mungkin doa di sepertiga malam terakhir, doa habis sholat ya, tentu kita bajunya juga harus suci gitu ya, termasuk ada berdoa itu ketika kita habis sholat. Itu kan suasana di mana kita sedang dekat dengan Allah lah, kira-kira begitu ya. Kemudian jangan lupa ketika orang berdoa itu harus diiringi dengan misalnya makan makanan yang halal. Jangan sampai kita berdoa tapi makanannya haram misalnya. Baik, kita melakukan pelanggaran yang yang dilarang Allah misalnya. Mungkin uang yang kita gunakan uang hasil korupsi yang itu namanya tidak beradab. Oke, baik. Nah, kira-kira begitu kalau menurut para ulama itu. Jadi tentu dengan rasa rendah diri di hadapan Allah, ya, rendah hati di hadapan Allah, tawadhu, jangan sombong. Doa kok sombong? Iya, baik Pak Ustadz. Wong jangankan doa kepada Allah, kita minta ke orang tua coba. Ya, aku minta ini. Nah, kan kayaknya nggak beradab tuh. Iya, ini minta apa marah? Minta apa malak gitu ya? Minta apa malak ya? Wah, luar biasa itu. Nah, apalagi di hadapan Allah, tentu kita harus jangan sampai ada persepsi negatif kalau kemudian tidak langsung dikabulkan tuh, kemudian wah Allah ini nggak maha memberi, Allah ini menulayani atau tidak tidak mengabulkan, tidak menepati janjinya, misalnya begitu kan. Katanya ud'uuni astajib lakum ya, doalah kepadaku maka aku akan memenuhinya. Jadi itulah samudra kebenaran yang memang harus kita sadari. Kita nggak bisa kemudian sesuai semuanya dengan keinginan kita, sesuai matematika kita. Doa terima, gitu ya. Nah, ada rahasia-rahasia yang kita harus serahkan kepada Allah dalam menjalani kehidupan ini. Demikian, Pak. Oke, baik. Pak Ustadz boleh menyapa lagi? Ada yang masuk lagi? Boleh, silakan. Bertanya. Nah, ini dari Mas Ian lagi nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Ustadz, bagaimana agama Islam memandang seseorang yang terus melakukan maksiat secara berulang? Setelah melakukan dosa dia bertaubat, lalu kembali diulangi lagi. Nah, itu bagaimana ya Pak Ustadz? Terima kasih sebelumnya.
Ya, tentu saja selama itu tidak disengaja, dalam pengertian bukan sebuah kesengajaan, tapi karena ketidakberdayaan barangkali. Ketika terulangnya sebuah dosa itu, bagi saya itu masih bisa ditoleransi. Tetapi tentu saja harus ada perbaikan. Jadi seolah-olah tobat itu harus dibuktikan. Bertobat itu jangan cuma ya saya bertobat, harus yang nasuha, yang sungguh-sungguh, ya kan, menyesal. Kadang-kadang kalau kita mengulang-ulang berarti nggak menyesal dong. Nah, tentu saja kita bukan untuk menghakimi orang yang kemudian melakukan dosa yang sama, tidak. Tapi kita untuk menghakimi diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kemudian memang ya unsurnya kan tadi menyesal, kemudian berhenti melakukan sesuatu, kemudian jangan lupa bertobat itu ya harus diiringi dengan perbuatan baik. Jadi kalau misalnya habis berbuat jelek kan dosa tuh. Nah, itu memang harus kemudian ditutupi dengan kebaikan, ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, kata hadis Nabi. Jadi ikuti setiap perbuatan jelek itu kemudian dengan perbuatan baik. Insya Allah perbuatan baik itu tamhuha, akan menutupi kejelekan itu. Jadi begitu menyesal, mengucapkan istighfar tentu saja, berjanji tidak mengulangi, nah itu. Nah cuma kalau kemudian kita melihat orang kok melakukan lagi, ya jangan langsung dijudge, wah itu nggak tobat beneran. Ya memang salah satu ciri taubat beneran itu tidak mengulangi. Gitu. Cuma kemudian mengulangi itu konteksnya apa? Karena Allah juga Maha Pengampun kan. Ya, kadang-kadang mungkin kita ya relatif tidak sengaja mengulangi, tapi kadang-kadang karena kondisi mungkin kita mengulangi hal yang sama. Itu bagi saya ya mungkin beda statusnya dengan orang yang memang kayak ada unsur kesengajaan, kayak nantang, kira-kira begitu. Baik. Ya misalnya bangun siang, apakah kemudian kita kalau sudah tobat bangun subuh kesiangan terus kita tidak mungkin mengulangi? Suatu saat kadang mungkin terulang, tapi bukan disengaja. Nah itu tentu berbeda dengan yang tiap hari kesiangan terus itu kayak nggak ada usaha, nggak ada effort untuk menghentikan itu. Baik, begitu kira-kira. Berarti kalau misalnya walaupun sudah melakukan taubatan nasuha ya Pak Ustadz tadi bicara, apakah seseorang setelah melakukan taubatan nasuha tadi bisa kembali melakukan itu, ada kemungkinan? Sangat mungkin ya, tetapi konteksnya beda. Kalau kemudian ada faktor lain yang membuat itu terulang ya nggak masalah, tapi kalau tiap hari disengaja gitu ya, tapi juga jangan menyepelekan sih. Dosa kecil kalau kemudian terus-menerus ya, itu numpuk, juga akan jadi gede. Ya. Tapi kalau dosa gede, kalau kemudian ada istighfar, insya Allah juga nggak masalah. Jadi Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, tapi jangan menyepelekan. Allah kan Maha Penerima Taubat, jadi saya sengaja saja. Nah, itu yang kayak gitu tuh nggak boleh. Malah nggak boleh ya Pak. Tapi ketika karena kelemahan kita, karena ketidakberdayaan kita jatuh lagi ke situ, ya itu ya taubat lagi. Ibarat kita ini mandi kan, Mbak? Iya. Yang kan kotor lagi kan, mandi lagi. Iya Pak Ustadz. Itulah hidup menurut saya. Jadi kalau ada orang melakukan hal yang sama, jangan kemudian dijudge. Wah itu nggak mungkin kamu tuh berhenti. Jangan. Jangan menutup rahmat Allah, jangan menutup kemungkinan Allah mengampuni hambanya. Iya. Semua sebelum istilahnya nyawa kita itu sampai tenggorokan, insya Allah akan selalu diterima oleh Allah. Jadi Allah itu akan menunggu, kalaupun orang yang berlumuran dosa sekalipun, seperti dalam sebuah hadis kan diceritakan ada orang sudah membunuh 99 orang, terus dia mau bertaubat, menyesal. Nah kemudian dia datang ke seorang rohaniawan atau agamawan. Wah, rohaniawan ini ditanya, gimana saya masih mungkin bisa taubat apa enggak, masih diterima apa enggak? Enggak, jawabannya enggak, dia bilang kayak gitu. Dia malah kayak semacam menutup harapan. Akhirnya dibunuh tuh sama orang itu. Jadi 100 kali itu akhirnya. Jadi 100 membunuh 100 orang, genap 100. Akhirnya dia cari agamawan yang lain, cari rohaniawan atau cari kiai yang lain ya. Nah, sama kiai yang kedua itu dia diberi harapan. Insya Allah Allah akan menerima taubatmu gitu ya, kira-kira begitu maksudnya. Tapi kemudian oleh si kiai ini diberi petunjuk si orang itu yang sudah berlumuran dosa itu.
kamu pergi ke sana. Kira-kira begitu. Artinya untuk meninggalkan tempat yang lama. Belum sampai tempat yang ditujukan oleh kiainya itu, dia meninggal. Nah, dalam hadis itu diceritakan, jadi belum sampai ke tujuannya itu dia meninggal. Nah itu gimana? Itu gimana? Nah itu terjadi perdebatan antar malaikat ceritanya. Baik Pak Ustadz. Akhirnya diukur posisi orang ini terhadap lokasi itu ternyata lebih dekat daripada lokasi yang lama. Akhirnya kemudian karena dia sudah bertekad, meskipun dia belum sampai ke tujuannya sebagaimana direkomendasikan oleh kiai itu, dia diterima taubatnya. Padahal sudah membunuh 100 orang. Ya kan? Iya, Pak Ustadz. Jadi kita kalau ada, entah mungkin diri kita atau mungkin orang lain, teman kita, selalu diberi harapan. Kalau kemudian melakukan dosa yang mungkin berulang-ulang. Kita jangan sampai menutup. Tapi evaluasi buat kita yang melakukan dosa, ya jangan kemudian Allah kan Maha penerima taubat, nggak apa-apa dong diulang-ulang terus. Kalau diulang-ulangnya itu sebuah kesengajaan, bahkan itu sebuah kesombongan, ya itu insya Allah ya itu dipertanyakan kesungguhan kita dalam bertaubat. Begitu Mbak kira-kira tanggapan saya. Baik Pak Ustadz. Nah semoga terjawab untuk Mas Ian yang sudah stay tune ya. Terima kasih sekali untuk atensinya. Kita lanjutkan lagi Pak Ustadz untuk perbincangan kita dulu. Boleh, silakan. Oke, silakan. Mengenai tema kita di sore hari ini tentang pahit manisnya kehidupan. Saya ingin melengkapi kajian kita berangkat dari surat Al-Baqarah 155 ya. Untuk kemudian menggambarkan betapa hidup kita ini memang dipenuhi ujian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini berarti yang pahit-pahit ya. Walana baluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ini ketika mendapatkan yang pahit-pahit. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita dapat hidup yang pahit ya, yang penuh dengan ujian tadi, ketakutan, kelaparan, musibah macam-macam, termasuk ya saudara kita yang kemarin ya ambruk di pesantren itu ya, ya luar biasa itu. Tentu kita bisa membayangkan itu bagaimana keluarganya. Nah yang begini-begini tentu saja tidak ada cara lain kecuali sabar. Tapi bukan berarti kemudian kita menutup bagaimana perlu diselidiki siapa yang bersalah, itu enggak, itu soal lain ya. Tapi kalau sudah terjadi ya tentu kita harus bersabar ya. Tidak ada cara lain itu. Karena kalau mau dicari terus siapa yang salah apa, pasti ya itu akan menimbulkan rasa tidak puas. Ya kita tetap menyayangkan mungkin pihak pesantren yang kurang mungkin kurang memperhatikan keselamatan dan seterusnya. Jadi itu persoalan lain yang itu bisa diurusi oleh polisi atau pemerintah. Tapi bagi kita kalau yang sudah kejadian begitu ya tidak ada cara lain kecuali sabar. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi diteruskan di ayat ini yang 156 ya, orang-orang yang bersabar itu alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran kalau kita dapat musibah dengan berbagai variasinya yang menimbulkan kepahitan dalam hidup, ya memang kita harus sabar, lagi-lagi begitu. Sebaliknya kalau kita diberi nikmat yang banyak, diberi banyak hal, tadi ya sudah kita bacakan hadisnya. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur. Nah ini, jadi kalau kita dapat yang manis-manis dalam hidup ini, kita harus mengakui bahwa itu nikmat dari Allah. Kita harus bersyukur dengan lisan, dengan hati, dan amal. Mengucapkan alhamdulillah atas segala kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Menggunakan nikmat
yang diberi oleh Allah itu untuk hal-hal yang bermanfaat, kemudian tetap tidak sombong meskipun kita dapat yang manis-manis dalam hidup ini, kemudian tetap tawadhu. Ya, begitu kira-kira. Sebagai penguat sekali lagi. Terus kalau kita ditimpa musibah, kesusahan, sabar, itu kan baik ya tadi dalam hadis itu. Tapi sabar di sini maknanya bukan pasrah tanpa usaha. Nah, jadi boleh kita berusaha dan berdoa, tapi intinya sabar itu adalah menahan diri dari keluh kesah, tetap berusaha dan berharap balasan dari Allah. Itu intinya sabar itu. Jadi sabar itu menunjukkan keyakinan bahwa semua terjadi atas izin Allah dan tidak ada musibah yang tidak ada maknanya. Jadi kita harus mencari hikmah atau makna di balik musibah itu. Itulah yang menurut saya menjadi PR buat kita dalam hidup ini. Siapa sih yang tidak pernah dapat musibah? Nah, cuma kadang-kadang ada orang yang sabar, kadang ada orang yang tidak. Begitu Mbak, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, Mitra Lovers, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang tema di sore hari ini, pahit manisnya kehidupan. Tetap bersama kami di Radio Mitra FM Purwokerto. Baik, Mitra Lovers, kita kembali lagi dalam segmen Beranda Islami. Nah Pak Ustadz, sebelum kita lanjutkan ke perbincangan kita, saya ingin bertanya juga nih Pak Ustadz. Boleh. Tadi kan Pak Ustadz bilang ya, di tengah kalau misalnya kita dihadapi masalah kepahitan nih, kan pastinya kita harus sabar dan juga rasa syukur ya sebagai seorang mukmin yang baik. Nah kalau misalnya dalam proses sabar itu kita mengeluh, apakah kita termasuk itu merupakan suatu yang tidak baik gitu? Kalau misalnya kita ngeluh dalam proses sabar itu, duh capek banget nih gitu. Nggak apa-apa. Jadi yang penting memang sih kita kalau bisa sih ya ngeluh itu kan kadang-kadang ada sebuah ekspresi pelepasan, nggak masalah. Tapi kalau ngeluh terus itu yang jadi masalah. Kalau ngeluhnya sekali dua kali, ya mungkin kadang-kadang kita kalau misalnya sudah punya pasangan atau yang mungkin karena ada teman kita, ya nggak masalah, itu wajar menurut saya. Aduh capek banget nih, kayak gitu wajar menurut saya. Aduh kok kayaknya berat banget. Nah itu selama itu tidak dihadirkan terus-menerus, ya tidak kemudian menjadi sikap batin kita di hadapan Allah, ya nggak masalah. Itu bagi saya wajar, karena orang itu kan butuh ekspresi. Iya. Butuh dikomunikasikan dengan orang-orang di sekitar kita, misalnya keluarga kita dan seterusnya. Tapi yang menjadi masalah itu kalau selalu mengeluh, itu yang menjadi masalah. Diceritain ke semua orang, saya begini hidupnya nih, sengsara kayak gitu. Nah itu yang perlu dipertanyakan tuh begitu. Begitu ya Mbak? Oke, baik Ustaz. Sekali lagi mitra sekalian, Mbak Momo, kita lanjutkan ya, bagaimana cara menyikapi hidup kita ini yang kadang-kadang manis, kadang pahit. Ya. Tadi sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 216 tadi, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Intinya adalah kita meyakini bahwa semua ketetapan Allah, takdir tadi adalah yang terbaik. Jadi kadang-kadang hal yang pahit justru mungkin menjadi jalan kematangan keimanan kita. Jangan diberi kepahitan dalam hidup ini. Kita imannya jadi semakin teruji, semakin matang, dan bahkan mungkin rizkinya dibalik itu malah lebih luas barangkali. Nggak ada orang yang sudah rizkinya banyak itu kemudian terus nggak dapat kepahitan, itu nggak ada. Semuanya pasti ada perjuangannya. Kalau kita gagal, mungkin itu membuka introspeksi pada diri kita. Kalau kita kehilangan, mungkin mendidik hati kita agar tidak tergantung pada makhluk. Itu contoh-contoh. Jadi caranya adalah mengambil sisi positif dari apa yang menimpa kita. Nah, yaitu caranya adalah itu adalah ketetapan dari Allah. Di balik itu pasti ada sesuatu yang Allah siapkan buat kita. Ya seringlah saya pikir dalilnya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Jadi itu kemudian kita sikapi dengan tawakal, ya. Tapi setelah ikhtiar, ya. Jika ada kejadian kita berusaha sebaik mungkin, tapi kemudian jadi tawakal itu bukan diam ya, tapi berusaha sebaik mungkin lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Nah, menyerahkannya mungkin dalam sebuah momen berdoa. Tapi jangan cuma berdoa saja, tapi kita harus berusaha dulu. Kalau itu sebuah, misalnya kalau kita
Kalau di hadis itu, ikatlah untamu kemudian bertawakal. Kan kita punya unta nih, kalau sekarang ya mungkin mobil. Kalau belum dikunci sudah tawakal, ya dikunci dulu. Kita berusaha untuk biar tidak hilang barang kita, mobil kita dan seterusnya. Kemudian tawakal. Artinya kita tidak boleh berputus asa, berleha-leha, ya. Tapi juga kita nggak boleh sombong asal karena usaha kita jangan. Usaha itu hanya sekedar syarat kita sebagai hamba itu pasti ikhtiar ya. Iya. Tapi hasilnya pastinya itu hanya Allah yang mengatur. Kita pasrahkan kepada Allah. Kemudian tips berikutnya dalam menjalani pahit manisnya kehidupan kita itu, melihat kehidupan itu dengan kacamata akhirat. Bahwa hidup di dunia ini itu adalah sementara. Nggak ada yang langgeng. Ya kan? Kemarin gini, sekarang begini, begini lagi. Sekarang coba teman-teman kita, orang-orang tua kita sudah pada nggak ada. Kemana mereka? Jadi dunia ini ya begitulah isinya. Terus-menerus berganti. Ya, yang pahit, yang manis. Itu adalah perjalanan kita menuju akhirat. Kalau kata Allah dalam surat Al-Hadid misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Wah, itu. Tapi jangan kemudian itu dunia itu jelek, bukan. Artinya jangan kemudian menganggap dunia ini sebagai sesuatu yang istilahnya, sesuatu yang hakiki, bukan. Ya. Itu adalah alat pada dasarnya supaya kita bisa menggunakannya untuk sampai ke akhirat. Jadi kita itu nggak boleh terlalu larut dalam kesenangan dunia, tapi juga jangan terlalu bersedih dalam hal-hal yang pahit tadi, musibah dan sebagainya. Iya, Pak Ustadz. Semua akan berlalu. Yang kekal itu nanti pada akhirnya adalah pahala dan dosa kita yang dibawa ke akhirat. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, terakhir barangkali, kita jadikan pengalaman pahit manisnya hidup kita ini sebagai jalan mendekat kepada Allah. Jadi ujian yang kita dapat, baik yang menyenangkan, yang manis maupun yang pahit, itu harusnya mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjauhkan. Jadi kalau ada orang diberi yang pahit, dia dekat dengan Allah, berdoa. Tapi begitu dapat kesenangan, dapat uang, miliaran, dia lupa, malah jauh dari Allah. Ya. Nah, bagi seorang mukmin, mau dikasih senang, mau dikasih nggak enak, manis atau pahit, tetap mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau dapat yang pahitnya, kita bersabar. Kalau dapat yang manis, kita bersyukur. Dengan apa? Selalu menjaga doa tadi ya, sholat, zikir, ya, termasuk baca Quran itu menjadi penenang ketika kita menjalani kehidupan. Termasuk kehidupan yang penuh dengan turbulensi tadi. Turbulensi, iya. Badai, apapun lah ya. Iya. Insya Allah dengan mengingat Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub, dengan ibadah kita dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, pahit manisnya kehidupan kita ini adalah dua sisi dari kasih sayang Allah. Jadi saat manis hidup kita ini, bersyukurlah agar nikmat bertambah. Ketika menghadapi kepahitan, bersabarlah karena pahala besar akan menanti kita. Setiap keadaan kita, pahit manisnya kehidupan itu adalah kesempatan untuk menumbuhkan keimanan dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Mbak. Semoga bermanfaat apa yang kita bicarakan sore ini. Semua tentu saja kalau itu benar itu hanya dari Allah, dan kalau itu kesalahan barangkali itu karena keterbatasan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Dan untuk mitra lovers saya yang mungkin ingin tahu tentang Beranda Islami lebih lanjut, kalian bisa nih juga kunjungi kanal YouTube dari Fakultas Dakwah UIN Saizu ya Pak Ustadz ya. Yeah. Nah itu di situ ada nih tema Beranda Islami di setiap pekannya, di situ dibahas. Jadi kalian bisa mengunjungi, subscribe juga jangan lupa, oke? Dan pastinya segmen Beranda Islami ada di setiap hari Kamis dari jam 4:30 sampai 5:30 sore. Tetap bersama kami di Radio Mitra FM Purwokerto.